Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rauya Nurmawati, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Limbangan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Reni selaku guru mapel IPA dari SMP Negeri 1 Limbangan. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Reni lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Bu Reni lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi yaitu sekaligus persiapan awal sebelum nanti Ibu akan melakukan proses pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga nanti mampu memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Ya, Sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Reni. Boleh Bu? boleh. Baik. Untuk yang pertama Bu, berkaitan dengan tujuan. Nanti untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu Reni capai apa Bu? Ya, jadi untuk pembelajaran yang akan saya ambil nanti IPA kelas 7 nih Bu, materinya hakikat ilmu sains dan metode ilmiah saya ambil yang di sub materi laboratorium IPA dengan tujuan pembelajaran yang pertama peserta didik mampu mengidentifikasi nama alat-alat laboratorium dan fungsinya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyelidiki arti simbol-simbol yang terdapat pada laboratorium. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyelidiki keselamatan kerja di laboratorium. Itu tujuan pembelajaran yang nanti akan saya lakukan. Baik, berarti dari tujuan pembelajaran ada 3 ya Bu ya. Tadi Ya. dari nama alat-alat, kemudian dari simbol-simbol, dan juga keselamatan di laboratorium. Baik, bagaimana nanti dengan area pengembangan yang ingin Bu Rani capai atau ingin Bu Rani lakukan ketika observasi nanti Bu? Uh, untuk area pengembangan yang ingin saya capai, untuk pengetahuan, saya ingin nanti peserta didik dapat mengetahui bagaimana laboratorium, alat-alat laboratorium, simbol-simbol, dan tentang bagaimana keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Kemudian dari keterampilan, segi keterampilan, saya ingin peserta didik nanti mampu menggunakan alat-alat laboratorium sesuai dengan fungsinya, serta nanti peserta didik mampu melakukan keselamatan kerja atau melakukan percobaan praktek di laboratorium dengan benar. Baik. Jadi untuk area yang Bu Rani ingin kembangkan ada 2 ya Bu ya. Satu pengetahuan, kemudian yang kedua dari aspek keterampilan anak begitu. Kemudian yang ketiga Bu, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Reni terapkan nantinya di dalam kelas. Ya, jadi untuk rancangan pembelajaran, saya nanti menggunakan model pembelajaran saintifik itu yang terdiri dari 5 langkah pembelajaran. Yang pertama menanya, mengamati, kemudian mengumpulkan informasi, mengasosiasi informasi, kemudian mengkomunikasikan hasil informasi yang diperoleh oleh peserta didik. Begitu Bu Nurma. Baik Bu Reni, berarti dari rancangan pembelajaran yang ingin Bu Reni gunakan adalah model pembelajaran saintifik, begitu ya Bu ya? Betul. Untuk selanjutnya Bu, dari strategi pembelajaran ini, strategi pembelajaran apa yang akan nanti Bu Reni gunakan di kelas? Untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan, nanti rencana saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu Nurma. Saya mau ambil yang diferensiasi konten dengan melihat gaya belajar siswa. Nanti contohnya untuk kegiatan untuk siswa yang gaya belajarnya auditori, nanti saya kasih materi konten video yang bisa mereka amati. Kemudian untuk yang siswa visual, nanti saya sudah menyiapkan gambar-gambar tentang laboratorium, mulai dari alat-alat, simbol, dan keselamatan kerja. Kemudian untuk yang kinestetik Bu Nurma, nanti peserta didik saya sediakan alat-alat lab
Saya bawakan alat-alat lab, mereka langsung praktek untuk mengidentifikasi nama serta fungsi alat-alat laboratorium yang saya sediakan. Begitu Bu Nurma. Baik, berarti strategi pembelajaran yang akan Bu Reni terapkan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, berdasarkan gaya belajar siswa, ada yang auditori, visual, dan juga kinestetik, begitu. Oke Bu, dalam melaksanakan pembelajaran nanti, metode apa yang akan digunakan Bu Reni dalam pembelajaran di kelas? Ya, untuk metode pembelajarannya sendiri, rencana saya akan menggunakan metode diskusi Bu Nurma. Jadi nanti anak-anak saya beri lembar kerja gitu, kemudian anak-anak membentuk kelompok untuk melakukan diskusi. Setelah itu, metode berikutnya, setelah mereka selesai berdiskusi, mereka akan melakukan presentasi untuk mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Itu Bu Nurma. Baik, berarti metode diskusi yang selanjutnya akan mereka maju berdasarkan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, begitu ya Bu ya. Selanjutnya Bu, bagaimana dengan media pembelajaran nih? Media pembelajaran apa yang nantinya akan Bu Reni gunakan di dalam kelas? Ya, untuk media pembelajaran untuk membantu peserta didik saya menggunakan PowerPoint Bu Nurma. PowerPoint yang nanti di dalamnya saya sediakan ada gambar-gambar, kemudian ada juga videonya, begitu. Baik, jadi menggunakan media PowerPoint, nanti ada yang gambar, ada juga yang berbentuk video, begitu. Selanjutnya, setelah kegiatan anak, diskusi, dan lain-lain, nanti penilaian atau evaluasi seperti apa yang akan Bu Reni gunakan untuk menilai kegiatan anak dalam hari itu? Gitu. Untuk evaluasi, ketika proses pembelajaran, saya menggunakan evaluasi formatif berupa lembar observasi. Saya mengobservasi siswa-siswa bagaimana cara melakukan diskusi Bu Nurma. Jadi yang siswa aktif atau yang masih belum kelihatan aktifnya, saya observasi menggunakan lembar penilaian observasi begitu Bu Nurma. Kemudian nanti setelah pembelajaran, saya juga akan melakukan evaluasi bagaimana sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, yaitu dengan saya menggunakan evaluasi tertulis, tes tertulis begitu. Baik, berarti dari evaluasi penilaian nanti ada dua ya Bu ya? Ya. Berdasarkan formatif menggunakan lembar observasi dan juga tertulis setelah kegiatan pembelajaran selesai seperti itu. Nah, Ya. Untuk rencana nih Bu, untuk rencana pelaksanaannya nanti kira-kira kapan akan Ibu lakukan rencana ini di kelas Bu? Jadi untuk pembelajaran rencana saya nanti akan mengambil hari Kamis Bu Nurma. Kamis kelas 7A jam 1-2. Baik, berarti di hari Kamis nanti di kelas 7A pas jam 1-2. Nanti saya akan datang ke kelas 7A ya Bu ya pada hari Kamis di jam 1-2 itu di pembelajaran Bu Reni. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu Reni. Kemudian nanti setelah melakukan kegiatan observasi yaitu pembelajaran di dalam kelas, kita juga akan melakukan percakapan terakhir ya Bu ya, percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya selaku calon guru penggerak di angkatan 10 ini. Nah, sebelum kita akhiri Bu, saya ingin tahu menurut Bu Reni apa yang sudah Bu Reni dapatkan dari percakapan kita ini? Jadi dengan adanya percakapan seperti ini Bu Nurma, percakapan praobservasi, saya lebih mengetahui apa yang nanti akan saya lakukan. Jadi saya lebih siap bagaimana nanti pembelajaran yang akan saya lakukan ketika hari Kamis begitu. Baik, alhamdulillah Bu Reni, berarti terima kasih sekali nih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Nanti sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas 7A ya Bu. Kelas 7A jam 1-2 hari Kamis begitu. Saya berharap sesuai jadwal nanti Ibu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan dari tujuan pembelajaran, strategi, model media, kemudian dari penilaiannya. Saya harap semua bisa
teramati dan juga tercatat sehingga pembelajaran bisa termaksimalkan untuk siswa. Begitu ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Bu Sekian Nurma. dari saya. Semoga Ibu sehat selalu dan rencana yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan kita berdoa dulu, ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Anak-anak sehat semua ya? Alhamdulillah. Yang tidak berangkat hari ini ada atau tidak? Tidak ada, berarti berangkat semua. Ya, anak-anak untuk hari ini kita pelajaran seperti biasa ya. Coba disiapkan dulu bukunya, buku IPA, buku paket sama buku catatannya disiapkan semua. Ya, dikeluarkan dulu. Iya, buku paket sama buku catatan dikeluarkan. Sudah? Ya. Kita ingat kembali pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa ya? Sudah belajar apa? Oh iya, arti ilmu sains. Coba, siapa yang masih ingat arti ilmu sains itu apa? Oke, Mas siapa namanya? Mas Alza, apa itu ilmu sains? Ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, betul sekali. Kemudian, orang yang melakukan percobaan atau ilmu sains itu disebut apa? Disebut? Betul, ilmuwan sains. Nah, kira-kira ilmuwan sains itu kalau melakukan percobaan apakah memerlukan tempat khusus? Iya, apa tempat khususnya? Ya, coba tunjuk jari. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang sudah pernah ke laboratorium? Ayo, di sini ada yang sudah pernah ke laboratorium? Belum? Belum ada? Nah, penasaran tidak laboratorium itu seperti apa? Penasaran ya? Nah, hari ini kita akan belajar mengenal laboratorium IPA. Ya, laboratorium IPA. Ya, jadi ilmuwan memerlukan tempat khusus untuk melakukan percobaan atau penelitian, yaitu apa? Laboratorium. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi alat-alat laboratorium yang biasa digunakan beserta fungsinya atau kegunaannya, ya. Yang kedua, peserta didik mampu mendefinisikan simbol-simbol yang ada di laboratorium. Nanti ternyata di laboratorium juga ada simbol-simbol tertentu. Ya, kalau kalian belum belajar nanti masuk laboratorium bingung ini simbol artinya apa, ya.
Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan cara menjaga keselamatan kerja di laboratorium, ya. Jadi di laboratorium tidak sembarangan, kalian juga harus memperhatikan keselamatan kerja, ya. Oke, ini seperti contohnya. Ada yang tahu ini apa? Hah? Apa? Gelas ukur. Gelas ukur apa gelas kimia? Terus ini apa namanya? Palu. Nah, nanti kita belajar lebih lanjut. Oke. Ya. Coba kita lihat dulu ya. Kalau kalian belum pernah masuk ke laboratorium, kita bisa lihat dulu video gambaran laboratorium itu seperti apa. Ya. Unscripted lab tour. Yeah, let's go. And recently on YouTube, Ya, silakan nanti diperhatikan ya, coba dalam laboratorium itu seperti apa, terus nanti ada apa saja. Who has her own science YouTube channel, also recommend an informal unscripted lab tour. Yeah, let's go. Look it up. We have a long column that goes with the pattern, and then there are benches and desks that go along with it. This is the bench, and this is the refrigerator that makes so much noise, and I think the refrigerator is probably the most
Sorry, on meeting. Oke, cukup. Dari video yang kalian lihat tadi, coba tunjuk jari. Siapa yang melihat atau mengenal alatnya ada apa saja? Coba tunjuk jari. Ayo. Tadi di video ada apa saja? Tunjuk jari. Ya, oke. Siapa namanya? Java. Ya, apa tadi? Java lihat apa? Microwave. Ya, ada ya tadi ya? Ada, seperti microwave. Terus tunjuk jari yang lain. Tadi melihat apa lagi? Oke, Mas Alza. Gelas kimia. Betul. Siapa namanya? Rajes. Rajes tadi melihat apa? Mikroskop. Ya, betul sekali. Mas Rajes sudah pernah melihat mikroskop secara langsung? Asli belum ya? Oke, tapi tadi di video ada ya? Oke, yang lain satu orang lagi. Tunjuk jari. Siapa namanya? Putra? Fitra. Ya, Fitra lihat apa tadi? PC? Oke, betul. Ada juga PC atau komputer ya? Iya, oke. Betul sekali. Nah, sekarang untuk mengenal laboratorium lebih jauh ya. Kenapa? Oh iya, coba pertanyaan bagus ini dari Mas Alza. Kenapa kok ilmuwan saya kok selalu memakai pakaian putih? Nggak merah gitu ya? Nggak merah atau nggak kuning? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Atau ada yang mau menjawab kira-kira kenapa menurut kalian ya? Kenapa kok ilmuwan saya selalu memakai baju putih? Nggak merah atau kuning? Ya, pertanyaan bagus. Ada yang mau menjawab? Ada tidak? Ya, kalau ada yang masih bingung, kenapa kok ilmuwan sains memakai baju warna putih atau sebenarnya namanya adalah jas laboratorium atau sering disebut disingkat jas lab. Ya, kenapa kok warnanya putih? Nah, kita kan belajar di lab, melakukan penelitian bisa menggunakan alat, bisa juga menggunakan bahan. Bahannya kalau contohnya ini. Kalau alat yang kita gunakan tadi apa ini? Gelas kimia. Salah satu fungsinya gelas kimia apa? Untuk apa kira-kira ini? Mencampur bahan yang berupa apa? Cairan zat kimia. Nah, zat kimia warnanya bisa bermacam-macam. Kenapa kok pakai jas lab warnanya putih? Karena itu agar mengantisipasi tidak ada cairan kimia yang menyiprat ke baju. Kalau warna putih kan kelihatan, oh itu ada cairan kimia yang nyiprat atau netes di baju untuk pengaman. Selain pengaman juga agar kelihatan. Kalau ada cairan kimia yang sampai netes di baju, oh berarti itu perlu lebih hati-hati. Paham? Iya, begitu ya. Kalau warna yang lain kita nggak tahu, oh ini ternyata menyebabkan cairannya muncrat, kita nggak tahu. Ya, gitu. Kenapa warnanya putih? Agar kalau ada yang nitrat atau netes itu kelihatan, kita bisa tahu. Paham ya? Oke, selanjutnya seperti yang Bu Reni katakan tadi, untuk mengenali laboratorium lebih detail, ya tadi mengenal alat-alatnya, mengenal simbol-simbol, terus kalian mengenal keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok ya. Ya, satu kelompok 4 orang ya. Mau bentuk kelompok sendiri ya, boleh. Ini langsung 4, boleh.
Sudah sesuai kelompok masing-masing. Oke, sebelum mulai, kelompok mana yang sukanya kalau belajar itu cukup mendengarkan aja, atau siapa yang sukanya mendengarkan musik? Kalau belajar cukup mendengarkan aja. Oke, kelompok ini ya. Siapa yang sukanya kalau belajar cukup melihat gambar? Ini kelompoknya Mas Azim ya. Nanti kelompok yang sukanya melihat gambar, ini Bu Reni kasih LKPD sudah ada gambar-gambar, kalian identifikasi dengan gambar ya. Silakan identifikasi dengan gambar-gambar. Kalian bisa juga berliterasi membaca di buku paket. Tadi siapa yang sukanya mendengarkan musik? Mana? Ya, nanti. Oke, dengarkan musik. Yang mendengarkan musik tadi sudah melihat video. Nanti kalau belum paham bisa Bu Reni tayangkan lagi video ya, melihat video untuk mengidentifikasi alat-alat lab IPA ya. Terus siapa yang berarti kelompok lain? Adakah kelompok yang sukanya praktek langsung? Praktek langsung? Oh iya, betul. Sisanya praktek langsung. Nanti mengisi LKBD-nya bisa langsung melihat alat-alat ya. Ini yang sudah Bu Reni siapkan ya. Silakan bisa langsung sambil mengamati alat-alat yang ada. Langsung praktek ya. Ya, silakan mulai mengisi, mendiskusikan, dan jangan lupa diisi dulu nama anggota kelompoknya. Tadi mana sini? Yang kelompok yang belum? Yang 3 kelompok yang belum dapat ini, tadi yang katanya praktek langsung sini. Ini di bawah. Ini ya sama ini satu. Ya. Nah, hati-hati. Ini kamu juga sama. Ini sama ini bawah sama ini, terus ini. Yang praktek langsung membawa alat lab, tolong juga hati-hati ya, karena alat lab ada yang bahannya dari kaca mudah pecah ya, hati-hati. Ini apa di buku? Kerjakan di LKPD-nya aja, lembar kerjanya aja. Ya, ini berarti kelompok 5 ya, kelompok 5. Ya, bisa langsung diamati nih alat-alatnya ya. Ini berarti kelompok 3, ditulis nomor 3. Ini namanya apa ya tadi? Nah, nanti dicari ya, diamati. Sembarangan. Terus komen ini nggak boleh apa ini? Menghirup nggak boleh. Tidak boleh menghirup zat kimia. Oke, sudah selesai. Sebagian besar, hampir semua sudah selesai. Nah, sekarang siapa yang mau maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Tunjuk jari. Oke, kelompok sini dulu. Kelompok berapa? 7. Silakan kelompok 7 maju semua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sini. Kelompok yang lain sambil memperhatikan ya. Nah, sini maju semua di sini. Kelompok yang lain memperhatikan. Nggak apa-apa, agak tengah nggak apa-apa, sini geser sedikit. Geser dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4
ingin menyampaikan sebar kegiatan peserta didik SMP Bidangan yang bertema laboratorium A. Perhatikan gambar laboratorium kemudian disebutkan dengan teman kelompok nama dan kegiatan tersebut. Tiga, tabung reaksi mencampur bahan. Contoh tadi gelas ukur mengukur bahan, spatula mengukur bahan. Mikroskop untuk mengamati benda berukuran kecil, kaca LCD untuk mencampur bahan, dan statif menjepit alat lain seperti porcelain mengaman atau menjepit alat lain. Yang dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Oke, tadi kelompok 7 sudah maju. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Ya, untuk kelompok yang lain nanti bisa presentasi di lain waktu ya, kesempatannya yang lain. Untuk diskusi cukup, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing pada posisi semula, madep ke depan semua. Disebut apa? Ya, vernier kaliper atau nama lainnya adalah jangka sorong. Karena jangka sorong, kenapa kok disebut jangka sorong? Iya, karena bisa apa Mas Alja? Mendorong atau didorong, disorong-sorong. Nah, ini alatnya itu bisa disorong ya, bisa digeser sininya. Ini agak. Nah, ini. Jadi bisa disorong atau digeser, didorong. Ini namanya jangka sorong. Untuk apa jangka sorong? Mengukur. Betul. Ini salah satu alat ukur panjang. Jadi ini nanti bendanya dicepit di sini ya. Oke, berikutnya. Ini disebut apa? Kacamata ya. Untuk apa kacamata? Untuk pengaman. Jadi contohnya ini misalkan ini sedang praktek atau melakukan percobaan menggunakan zat kimia. Nah, biar zat kimia tidak apa? Ya, nyiprat ke mata. Betul sekali. Untuk pengaman ya. Terus ya. Itulah tadi yang sudah kita diskusikan, kita cari tahu apa saja yang ada di laboratorium ya. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, laboratorium IPA. Yang kedua, ya alat-alat laboratorium dan fungsinya. Yang ketiga, betul, simbol-simbol laboratorium. Kemudian, ya keselamatan kerja di laboratorium. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Sebelumnya ada pertanyaan atau tidak? Ya, kalau tidak ada, sebagai tugas di rumah, ya untuk pertemuan sebelumnya, silakan kalian mengerjakan soal evaluasi. Ini ada 1, 2, 3 soal saja. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Semangat. Ulangi semangat gitu ya. Tetap semangat. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.